Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yuni Ahda, MSI. Selanjutnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada presentasi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 itu akan mempresentasikan mengenai ontologi ilmu, di mana yang beranggotakan 3 orang, yaitu Kak Auliani Arafa, kemudian saya sendiri, Dini Angelina, dan Kak Mukti Ayuni. Selanjutnya, yang pertama itu akan dibacakan oleh Kak Mukti Ayuni. Kepada Kak Mukti Ayuni, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih Dini. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ontologi. Nah, ontologi ini sendiri secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, itu ada ontos dan logos, di mana ontos ini artinya ada atau keberadaan, sedangkan logos artinya studi atau ilmu. Nah, menurut istilah, ontologi ini diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Nah, ontologi itu pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Namun dalam perkembangannya Christian Wolff itu membagi metafisika itu menjadi dua, ada metafisika umum dan metafisika khusus. Di mana metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Nah, namun pada kenyataannya ontologi hanya merupakan bagian pertama metafisika, yakni teori mengenai yang ada yang berada secara terbatas sebagaimana adanya dan apa yang secara hakiki dan secara langsung termasuk ada tersebut. Jadi di sini dapat diartikan ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran secara sesuatu yang ada. Next, Dini. Selanjutnya yaitu pengertian ontologi menurut tokoh filsafat. Pertama itu ada dari Jujun Surya Sumantri. Beliau mengatakan ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Nah, menurut Surya Sumantri ini, telah ontologi itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah objek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu menurut Sutriono dan Hanafi, mereka mengatakan ontologi yaitu merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan. Itu objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan. Secara penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut, dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan, biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan. Next, Dini. Selanjutnya, menurut pandangan dari Deliangji, mengatakan ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya itu meliputi persoalan pertanyaannya berupa apakah artinya ada atau hal ada itu, apakah golongan-golongan dari hal yang ada, apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada, apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang kainan, misalnya objek-objek fisis, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan dapat dikatakan ada. Nah, selanjutnya yaitu menurut konsepsi dari Aristoteles, di mana dia mengatakan ontologi sinonim dari metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature dari suatu benda yang menentukan arti, struktur, prinsip benda tersebut. Selanjutnya menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina,
Mereka mengatakan ontologi adalah objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang mungkin ada karena yang lain dan ada karena dirinya sendiri. Lanjut ini. Nah, selanjutnya objek ontologi. Objek ontologi ini dibagi menjadi dua, ada objek materi dan objek formal. Di mana objek materi yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan itu bersifat gnostik pada tingkat yang paling abstrak. Nah, seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan itu seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan zat kebendaan berada pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan kesamaannya sebagai makhluk. Selanjutnya itu ada objek formal. Nah, objek formal ontologi ini adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekan realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah akan menjadi kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme. Nah, objek formal ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang yang selanjutnya menentukan ruang lingkup. Nah, berdasarkan ruang lingkup studi inilah selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plural, berbeda-beda, dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lainnya. Next, ini. Selanjutnya itu ada aliran-aliran ontologi. Nah, aliran ontologi ini dibedakan menjadi 5, ada aliran monisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnosticisme. Next, ini. Nah, yang pertama itu aliran materialisme, di mana aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi. Yang lainnya, jiwa atau roh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Nah, dalam perkembangannya, sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan dalam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Nah, alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa merupakan hakikat adalah yang pertama itu pada pikiran yang masih sederhana. Apa yang kelihatan, yang dapat diraba, biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar yang abstrak. Selanjutnya, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Selanjutnya, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti tadi divisi Tuhan. Nah, kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang memperkuat hakikat itu adalah benda. Selanjutnya ada idealisme. Nah, aliran ini itu beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semuanya berasal dari ruh atau sukma atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelasan rohani. Nah, aliran-aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit, atau sebangsanya, yaitu karena nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaannya saja. Manusia itu lebih dapat memahami dirinya daripada dunia di luar dirinya. Nah, materi adalah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada, yang ada energi saja. Selanjutnya yaitu aliran dualisme. Nah, aliran dualisme ini aliran yang berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah dalam diri manusia. Nah, umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita. Sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Mukti Ayuni. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan sendiri. Yang ketiga itu mengenai pluralisme, di mana paham ini berpandangan bahwa setiap macam bentuk merupakan kenyataan. Jadi pluralisme itu bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segala sesuatu itu bentuknya itu adalah nyata. Selanjutnya yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Doktrin tentang nihilisme ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proporsi tentang realitas, di mana yang pertama yaitu tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua itu bila sesuatu itu ada, ia dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak ada dipercaya atau penginderaan itu sumber dari ilusi. Kemudian yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu agnostitisme, di mana paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Selanjutnya, manfaat mempelajari ontologi yang pertama itu dapat membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Selanjutnya, membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Selanjutnya, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Pembahasan selanjutnya itu mengenai metafisika. Pembahasan ontologi terikat dengan pembahasan mengenai metafisika. Ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Karena itu, ontologi dan metafisika merupakan dua hal yang saling terikat. Metafisika adalah dasar atau landasan pandangan mengenai alam dan manusia sebagai makhluk, termasuk zat dan pikiran yang dimilikinya. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini. Terdapat beberapa penafsiran yang diberikan manusia mengenai alam ini. Yang pertama, supernatural adalah tafsiran yang diberikan manusia kepada alam bahwa alam terdiri dari wujud-wujud gaib atau supernatural dan lebih berkuasa dibanding dengan kuasa alam nyata. Yang kedua yaitu naturalisme. Paham ini menolak wujud-wujud supernatural. Materialisme merupakan paham yang berdasarkan pada aliran naturalisme. Kaum materialisme menyatakan bahwa gejala-gejala alam disebabkan oleh kekuatan yang terdapat di dalam alam itu sendiri, yang dapat dipelajari dan dengan demikian dapat kita ketahui. Menurut kaum mekanistik, bahwa gejala alam, termasuk makhluk hidup, hanya merupakan gejala kimia fisika semata. Hal ini ditentang oleh kaum vitalistik yang sepakat bahwa proses kimia fisika itu sebagai gejala alam yang dapat diterapkan, tetapi hanya meliputi unsur dan zat yang mati saja, tidak untuk makhluk hidup. Dalam kajian metafisika, ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam sebagaimana adanya. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Makin dalam penjelajahan ilmiah dilakukan, maka akan semakin banyak pertanyaan yang muncul. Selanjutnya itu asumsi. Asumsi adalah praduga atau anggapan sementara yang kebenarannya masih dibuktikan. Timbulnya asumsi karena adanya permasalahan yang belum jelas. Asumsi itu bersifat tidak mutlak atau tidak pasti. Kedudukan ilmu di dalam asumsi adalah ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, karena keputusan harus didasarkan pada penafsiran kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Terdapat beberapa jenis asumsi yang kita kenal, yaitu yang pertama aksioma adalah pernyataan yang disetujui umum tanpa memerlukan pembuktian karena kebenarannya sudah membuktikan sendiri. Yang kedua yaitu postulat.
Postulat merupakan pernyataan yang dimintakan persetujuan umum tanpa pembuktian atau suatu fakta yang hendaknya diterima saja sebagaimana adanya. Yang ketiga itu premis, adalah pangkal pendapat dalam suatu entimen. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Kak Aulia Ni Arafah. Kepada Kak Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Denia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asumsi. Penggunaan asumsi secara tepat ditandai oleh beberapa karakteristik. Yang pertama, itu karakteristik deterministik merujuk pada hukum alam yang bersifat universal. Yang kedua, pilihan bebas, di mana manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya, tidak terikat pada hukum alam yang tidak memberikan alternatif. Karakteristik ini banyak ditemukan pada bidang ilmu sosial. Misalnya, tidak ada tolak ukur yang tepat dalam melambangkan arti kebahagiaan. Dan yang ketiga, ada probabilistik. Berdasarkan teori-teori keilmuan, tidak akan pernah didapatkan hal pasti mengenai suatu kejadian. Yang didapatkan adalah kesimpulan yang probabilistik atau bersifat peluang. Next, Din. Selanjutnya materi tentang peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Sebagai contohnya di mana peluang 0,8 secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk suatu kejadian tertentu adalah 8 dari 10 yang merupakan kepastian. Dari sudut keilmuan hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berprestasi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Tetapi ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus didasarkan kepada kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif. Dengan demikian, kata akhir dari suatu keputusan terletak di tangan manusia pengambilan keputusan itu dan bukan pada teori-teori keilmuan. Selanjutnya, asumsi dalam ilmu, di mana ilmu bersifat otonom dalam bidang pengkajiannya, masing-masing bervariasi dalam suatu pendekatan multidisipliner. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan asumsi ini, yang pertama adalah asumsi ini harus relevan dengan bidang dan tujuan pengajian disiplin keilmuan. Yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya. Selanjutnya, masuk materi tentang batas-batas penjelajahan ilmu, di mana ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti di batas pengalaman manusia. Ilmu hanya membatasi pada hal-hal yang berbeda dalam pengalaman manusia karena yang pertama ada fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat bantu manusia dalam menanggulanginya masalah-masalah yang dihadapi dalam sehari-hari. Yang kedua, metode yang dipergunakan dalam menyusun yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Sekiranya ilmu memasukkan daerah di luar batas pengalaman empirisnya, didapatkan kesimpulan bahwa batas penjelajahan ilmu hanya dari sekian permasalahan kehidupan, bahkan dalam batas pengalaman manusia. Ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan tentang baik dan buruk, semua berpaling kepada sumber moral, tentang indah dan jelek, semua termasuk itu ilmu berpaling kepada pengkajian estetik. Itu menurut Einstein, ilmu tanpa bimbingan atau moral agama adalah buta. Next. Selanjutnya kita masuk poinnya ke kriteria ontologi ilmu pengetahuan. Ada 6. Yang pertama, berdiri secara kesatuan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, ada dasar pembenarannya. Yang keempat, mendapatkan ilmu sebagai hasil pengkajian atau riset. Yang kelima, komunikasi. Dan keenam, ada universal dan
perkembangannya. Selanjutnya, aspek-aspek ontologi ilmu pengetahuan yang ada lima. Yang pertama adalah metodis, di mana dalam proses menentukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode. Yang kedua, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Dan yang ketiga, koheren, jabaran ilmu pengetahuan saling berkaitan dan berkesinambungan atau konsisten. Yang keempat, ada rasional, berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima ada komprehensif, di mana melihat objek tidak hanya dari satu sisi, melainkan secara keseluruhan. Dan yang keenam radikal, diuraikan secara keseluruhan. Yang terakhir ada universal, kebenaran bersifat umum. Selanjutnya materi yang terakhir adalah sumber-sumber ontologi. Sumber ontologi ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah alam tabiat atau alam fisik, di mana contohnya di sini adalah hubungan dengan materi dengan cara yang sifatnya materi pula, yaitu aktivitas keseharian manusia seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Yang kedua ada pandangan sensualisme, di mana sensualisme ini khususnya menurut John Locke menganggap bahwa pengetahuan yang sah dan benar hanya lewat inderanya saja. Yang ketiga ada alam akal, di mana kaum rasionalis ini sebagai selain alam tabiat atau alam fisik meyakini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus sebagai alat pengetahuan. Yang keempat ada analogi, di mana analogi ini menetapkan hukum atau sesuatu dengan hukum yang telah ada pada sesuatu yang lain karena adanya kesamaan antara dua sesuatu itu. Yang kelima ada hati dan ilham atau wahyu, di mana kaum empiris ini memandang bahwa ada sama dengan materi sehingga sesuatu yang in-materi adalah tidak ada, maka pengetahuan tentang in-materi tidak mungkin ada. Pengetahuan lewat hati di sini adalah pengetahuan tentang realita in-materi eksternal, kalau internalnya rasa sakit, sedih, lapar, dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan tentang alam gaib atau yang dicapai manusia lewat hati jika berkenaan dengan pribadi seseorang sebut ilham atau isra. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Auliani Arafah. Selanjutnya itu kita masuk ke sesi kritik dan saran. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini kami buka 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan.
Baiklah, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Bu Dinia. Baik, Pak Tommy, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Sini saya akan bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini tentang masalah ontologi ilmu pengetahuan. Yang mana tadi pemaparan makalah tadi telah dijelaskan tentang apa itu pengertian dari ontologi, apa saja aliran-aliran ontologi dan lain sebagainya. Nah, sangat menarik dalam ontologi ini merupakan sesuatu cabang dari filsafat yang pengkajiannya sangat mendalam. Dari 3 cabang, dari epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Bagi ontologi ini bahkan Thales ini menyebutkan filsafat pertama. Hal ini sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Ini tentang eksistensi. Ya. Saya lebih menganggapnya ini eksistensi atau keberadaan yang ada. Ya, sesuai yang tadi disampaikan oleh pemateri. Sini saya ingin bertanya tentang bagaimana ontologi dari yang telah dipaparkan oleh pemakalah dalam menjelaskan hukum-hukum alam seperti hukum sebab akibat. Itu merupakan hukum alam yang sangat terdalam maknanya. Selain itu, bagaimana ontologi menjelaskan eksistensi manusia dan alam semesta yang ada sekarang ini. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Apakah pertanyaan seperti ini, Pak Tommy? Bagaimana ontologi dalam menjelaskan hukum-hukum alam atau sebab akibat, kemudian bagaimana ontologi menjelaskan eksistensi atau keberadaan alam semesta dan manusia? Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilakan. Baik, sekali lagi, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilakan. Izin Bu Dinia. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya langsung saja. Bagaimana kaitan ontologi itu dengan ilmu pengetahuan? Terima kasih Bu Dinia. Terima kasih Bu. Kaitan. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan? Tersisa satu lagi pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Baik, sepertinya tidak ada. Baiklah, apakah dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Tommy dan Bu Mayusri Eka? Apakah dari Kak Aulia atau Kak Ayu?
Baik, mungkin di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Mayusri, di mana pertanyaannya tadi yaitu mengenai bagaimana kaitan ontologi dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwasanya tadi juga telah dijelaskan dengan pemakala bahwasanya ontologi itu adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran sesuatu yang ada. Nah, jadi hubungan antara ontologi dan ilmu pengetahuan, yaitu di sini ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan adalah landasan ontologi itu mempertanyakan tentang objek yang ada pada objek ada yang ditelaah pada ilmu pengetahuan, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, kemudian bagaimana hubungan antara objek dengan daya tangkap manusia seperti cara berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan nantinya itu ilmu pengetahuan, sebagaimana pada materi minggu lalu itu kita telah belajar mengenai sarana berpikir, di mana sarana berpikir untuk melakukan sebuah sarana berpikir itu merupakan suatu keharusan bagi seorang ilmuwan. Jadi tanpa menguasai sarana berpikir itu kegiatan ilmiah itu tidak dapat dilakukan. Jadi sarana berpikir itu merupakan tujuan dari sarana berpikir itu adalah untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi di sini ontologi itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan adalah sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu objek yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman Kak Aulia dan Kak Ayuni? Baik, kalau Kak Aulia ingin menjawab, Kak? Pas aja deh, lanjut aja. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan apa itu kaitannya ontologi dan ilmu pengetahuan? Izin Bu Dinia. Iya, dipersilakan kepada Pak Bari. Ini pertanyaan Pak Tommy dari Bu Dinia ya. Oh, pertanyaan Pak Tommy. Iya, Pak Bari. Tidak kaitan antara ontologi dengan pengetahuan, ini pertanyaan Pak Tommy tadi. Oh, ini pertanyaan Bu Mayusri, Pak Bari. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan Bu Dinia. Terdengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Baik. Jadi kaitan antara ontologi dengan ilmu. Jadi ontologi ini merupakan kita tahu dulu nih 3 komponen yang mungkin sebelumnya udah kita jelaskan menjadi dasar tubuh dari pengetahuan, yaitu ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Nah, kebetulan yang pagi hari ini kita membahas tentang khusus mengenai ontologi. Sebelum itu tadi kan udah dijelaskan ya, ontologi itu mengenai pertanyaan apa, menjelaskan pertanyaan bagaimana, kalau ontologi kan menjelaskan bagaimana apa, dan kayak kalau epistemologi bagaimana, dan aksiologi pertanyaannya untuk apa gitu. Nah, kaitannya ontologi dengan ilmu, mohon maaf Bu Dini ya. Iya, Pak Bari. Baik, kaitannya ontologi dengan ilmu, kalau dipertanyakan ontologi inilah yang menjadi
dasar munculnya aliran-aliran, melahirkan aliran-aliran dalam filsafat itu sendiri gitu. Karena dialah yang mempertanyakan apa yang ada itu, kemudian bagaimana dan di mana gitu. Nah, yang tadi dijelaskan ada aliran dualisme, dualisme. Jadi dasar dari mana filsafat itu sendiri ontologi lah gitu. Jadi kaitannya dengan ilmu ya yang mendasari daripada sebuah ilmu itu, perkembangan sebuah ilmu adalah ontologi itu sendiri gitu. Dan ontologi itu mengkaji apa yang ada itu, bagaimana yang ada itu, dan di mana yang ada itu. Seperti itu. Dan terakhir, ilmu merupakan pengetahuan yang bisa dijadikan alat untuk menuju tujuan-tujuan, gitu kan. Ya, mungkin itu saja Bu Dinia yang perlu saya tambahkan. Saya kembali kepada Bu Dinia. Baik, terima kasih kepada Pak Bahari. Apakah ada dari Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan mengenai hubungan ontologi dan ilmu pengetahuan? Dini mungkin coba menambahkan sedikit. Baik, Kak Mukti Ayuni. Baik, mungkin coba menambahkan sedikit tentang pertanyaan Kak Eka tentang apa hubungan ontologi dengan ilmu pengetahuan. Nah, seperti dibilang sama Didi dan Pak Bahari tadi, ontologi itu merupakan menjadi dasar bagaimana ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, dimana tadi kita ketahui ontologi itu mempunyai ada objek material dan ada objek formal. Nah, dengan adanya objek formal, maka ilmu pengetahuan itu dapat berkembang. Nah, misalnya kita lihat dari objek material, itu material, misalnya contohnya manusia. Nah, manusia nanti ketika kita membahas tentang hal yang adanya pada manusia, maka nanti kita belajar tentang ilmu biologi. Atau nanti kita membahas tentang tingkah lakunya di manusia, nanti kita belajar tentang ilmu sosiologi. Atau nanti kita bahas tentang kebudayaannya, maka kita bahas nama ilmunya nanti antropologi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi sangat erat kaitannya antara ontologi dan ilmu pengetahuan, di mana dengan kita bahas ontologi, maka nanti ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan objek formalnya masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan sedikit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Mukti Ayuni. Selanjutnya itu akan dikembalikan kepada Bu Mayusri Eka Putri. Apakah Ibu sudah memahami, Bu? Ya, terima kasih atas jawaban Ibu dan Bapak. Dikembalikan ke Dini. Baik, terima kasih kepada Ibu Mayusri. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tommy. Kak Yuni. Akan dijawab oleh Kak Yuni, dipersilakan. Oh ya, mungkin mencoba sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Tommy, bagaimana hubungan ontologi dengan alam gitu ya. Seperti mungkin mirip dengan jawabannya tadi, bagaimana hubungan ontologi yang alam, di mana ontologi ini kan membahas sesuatu yang ada, di mana ontologi itu mempertanyakan bagaimana wujudnya, dari bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut. Nah, berkaitan dengan pembagian objek ontologi itu tadi ada objek material dan objek formal. Nanti sesuatu yang ada di alam ini akan dibahas melalui objek materinya. Misalnya tadi objek materi ada berupa misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan di mana nanti keberadaannya akan dibahas, di mana keberadaan manusia bisa didahului dengan keberadaan binatang. Keberadaan binatang mungkin didahului oleh keberadaan tumbuh-tumbuhan, dan keberadaan itu tumbuhan didahului oleh keberadaan zat kebendaan. Nanti dibahas di ontologi, di mana nanti dalam objek formalnya maka menimbulkan ilmu pengetahuan. Jadi ontologi itu membahas sesuatu yang ada di alam ini. Nanti dengan kita lihat dari sisi objek formalnya, terakhirlah satu ilmu pengetahuan.
Mungkin itu yang bisa saya jawab sedikit. Saya kembalikan kepada Dini. Baik, terima kasih kepada Kak Mukti Ayuni. Apakah Kak Lia mau menambahkan, Kak? Baik, Kak menambahkan sedikit. Dari lanjutan dari Kak Ayu tadi, di mana ontologi ini menjelaskan eksistensi keberadaan dalam sekitar, di mana ilmu pengetahuan ini setelah disebutkan dari Kak Ayu tadi seperti binatang, tumbuhan, dan keberadaannya, di mana kesatuan kesamaan sebagai makhluk yang mendasari penentuan kesatuan pluralitas ilmu pengetahuan. Kesatuan ilmu pengetahuan dan keberadaan manusia, keberadaan binatang, keberadaan tumbuh-tumbuhan, dan zat keberadaannya masing-masing berada dalam sistem saling tergantungan. Dan zat keberadaan terkecil itu seperti sumber ketergantungan makhluk hidup lainnya yang telah ada. Contohnya di sini adalah contohnya substansial, di mana keberadaan atom sebagai zat kebendaan terkecil itu bukanlah dalam tingkat kesempurnaan atau berdiri sendiri, melainkan berada pada tingkat eksidental, artinya berada pada cara yang ditentukan. Itu dulu tambahannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban dari pemakaian itu mengenai bagaimana ontologi dalam menjelaskan hukum-hukum alam atau bagaimana ontologi itu menjelaskan keberadaan alam semesta dan manusia? Baik, kalau tidak ada, mungkin langsung saja dikembalikan kepada Pak Tommy. Bagaimana Pak Tommy? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa saya koreksi atas pertanyaan saya, Bu Dunia. Jadi saya bertanya tadi yang pertama, itu bagaimana ontologi dari filsafat ini menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Kenapa saya bahas sebab? Karena sebab hukum sebab akibat ini nanti akan melahirkan namanya asumsi, postulat, lain sebagainya. Terus yang kedua, bagaimana filsafat ini menjelaskan tentang eksistensi dari manusia dalam semesta. Mungkin itu untuk koreksi pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi oleh pemakalah. Dan terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin baik, mungkin di sini saya akan menjawab. Mohon maaf, Bapak Ibu, suaranya agak berisik. Baik, di sini mungkin pertanyaan yang tadi, yang pertama yaitu mengenai bagaimana ontologi itu menjelaskan hukum sebab akibat atau hukum-hukum alam yang dimana nanti itu melahirkan sebuah asumsi seperti itu ya Pak Tommy ya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ontologi itu apa dan hukum-hukum bagaimana ontologi itu menjelaskan hukum-hukum alam atau sebab akibat yang akan memunculkan sebuah asumsi. Nah, jadi di sini penjelasannya sebentar Pak Tommy.
Nah, di sini kan tadi ontologis. Jadi ontologis, landasan ontologis tadi juga sudah disinggung oleh Kak Yuni dan Kak Aulia bahwasanya landasan ontologis itu kan ada objek material dan objek formal. Nah, objek material ini yaitu ilmu itu sendiri dalam artian umum, sedangkan objek formalnya itu ditinjau dari tinjauannya secara filosofis atau secara menyeluruh. Nah, objek material itu bisa berupa gejala-gejala alam, gejala-gejala sosial, dan gejala-gejala budaya. Nah, jadi hubungannya dengan gejala alam atau sebab akibat yang menimbulkan suatu asumsi bahwasanya untuk menentukan ontologi itu kan untuk menjelaskan tentang apa yang ada, tentang sebuah hakikat kebenaran yang ada. Jadi hubungannya itu ontologis itu memang membutuhkan sebuah asumsi, atau asumsi itu adalah sebuah praduga sementara yang memang kebenarannya itu belum terbukti. Maksudnya tuh di mana tadi asumsi itu merupakan praduga atau anggapan sementara yang kebenarannya masih dibuktikan. Nah, jadi di situ landasan hubungan landasan ontologi dengan gejala-gejala alam atau yang akan menimbulkan sebuah asumsi. Nah, jadi timbulnya itu karena adanya permasalahan yang belum jelaskan. Tadi ontologi itu mempertanyakan apa yang ada gitu kan, bagaimana gejala-gejala, bagaimana tentang semua yang ada, kebenaran semua yang ada gitu kan. Jadi asumsi itulah nantinya yang akan timbul, atau asumsi itu timbul karena permasalahan tersebut itu belum jelas. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada langsung saja dikembalikan kepada Pak Tommy. Bagaimana Pak Tommy? Baik, terima kasih atas jawabannya. Bu Lilia, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu nanti. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin pertanyaannya sudah terjawab semua, dan kita minta kepada Ibu untuk menjelaskan lebih dalam mengenai materi kita pada hari ini. Kepada Ibu Yuni, dipersilakan. Baik, hanya ada dua pertanyaan pada hari ini. Tidak tahu kenapa. Apakah sudah paham semuanya atau sebaliknya tidak paham sehingga tidak ada yang bertanya. Memang berbicara mengenai ontologi ini adalah sesuatu yang bagi orang yang baru mengenal filsafat itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami gitu, karena ya kita ya terutama kalau di Indonesia kita kebanyakan adalah umat beragama Islam pula yang mayoritas, sehingga apa yang dikaji di dalam ontologi itu menjadi sesuatu yang membingungkan ya. Nah, sebetulnya ontologi itu dibahas oleh para filsuf Yunani mengenai keberadaan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada ini itu asalnya dari mana? Nah, itu yang mereka pertanyakan. Tapi mereka tidak mengatakan, kalau kita sekarang gampang mengatakan bahwa makhluk hidup semuanya berasal dari Maha Pencipta, Sang Pencipta, berasal dari Allah. Ya, sementara Anda sudah tahu bahwa sejak awal dari perkembangan filsafat itu di Yunani adalah sebuah sebuah kemerdekaan berpikir dari manusia yang melawan kodrat penciptaan. Ya, artinya adalah ketika pada masa itu banyak dari penduduk itu percaya kepada
kekuatan dewa-dewa, di mana manusia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kemerdekaan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Ya, nah di saat itulah filsafat itu lahir, kan? Bahwa ada segelintir orang mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan untuk berpikir apa saja, bahwa alam semesta ini punya kemampuannya masing-masing untuk bergerak dan beraktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak ada ketergantungan lagi terhadap dewa-dewa, apalagi ketergantungan terhadap yang pencipta lainnya. Jadi bisa dipahami bahwa mereka ingin mengungkapkan segala sesuatu kenyataan itu atau realitas itu berdasarkan kemampuan berpikir. Ya, jadi mereka ingin mengatakan bahwa bukan keberadaan yang ada di alam ini bukan pemberian dewa-dewa. Itu kan kalau itu yang dikatakan sudah selesai, tidak ada mau berpikir lagi. Ya, tapi mereka ingin ya kalau kita katakan ini adalah sebuah pemikiran yang meniadakan Tuhan. Nah, seperti itulah sebetulnya meniadakan kekuatan yang super, yang maha pencipta. Nah, itulah yang mereka ingin sampaikan, bahwa mereka bisa mempelajari, mereka bisa menjelaskan segala sesuatu keberadaan itu berdasarkan kemampuan berpikir manusia, bukan akibat pemberian. Ya, jadi seperti Thales mengatakan, segala sesuatu yang ada di alam ini itu berasal dari air, itu kata Thales. Tidak ada dia mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh dewa-dewa. Dia ingin meniadakan itu, tapi dia ingin mengungkapkan hubungan. Tadi kalau ditanya oleh Pak Tommy tentang hubungan sebab akibat, dia ingin kemudian mengatakan hubungan sebab akibat itu bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia. Ya, jadi misalnya setelah air, nah kenapa air merupakan sumber dari realitas? Ya, karena apapun wujud benda yang ada di alam ini pasti mengandung air, katanya. Nah, oleh sebab itulah maka ya teori evolusi sebetulnya lahir dari pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya. Jadi bagaimana kemudian dari air itu bisa tercipta sel, mungkin bisa tercipta manusia, bisa tercipta apa saja gitu. Tapi kemudian ya kalau di awal itu kan dia baru mengatakan bahwa segala sesuatu, si Thales itu baru mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah berasal dari air. Nah, kemudian bagaimana proses evolusinya dia belum bicara tentang itu. Ya. Tapi dia memberikan argumentasi sederhana bahwa kenapa air? Nah, karena segala sesuatu yang ada di alam ini pasti mengandung air. Nah, itu saja pernyataan yang dia berikan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah bingung ya dengan ontologi itu sebetulnya mengkaji apa ya. Sebetulnya awal ceritanya memang seperti itu. Ya, jadi dia ingin meniadakan kekuasaan di luar dari manusia atau dari alam semesta ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa alam dan manusia itu pasti bisa ditelusuri keberadaannya itu satu sama lain. Bagaimana hubungannya satu sama lain, bagaimana sebab akibat satu sama lain, dan itu bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia. Nah, itu yang mereka ingin sampaikan. Mereka ingin mengungkapkan bahwa manusia itu punya kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, untuk mengungkapkan segala sesuatu, ya sehingga bisa nanti menghubungkan antara satu konsep dan konsep lain, menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa melibatkan yang maha kuasa. Nah, itu konsep mereka. Ya, jadi kalau di dalam buku Filsafat Ilmu yang ditulis oleh Amsal Bakhtiar, di situ kan dari pertanyaan Pak Tom yang kedua tadi, bagaimana menjelaskan eksistensi alam semesta dan manusia. Nah, itu kan dia mengatakan ada
ada beberapa aliran di dalam ontologi itu. Ya, ada aliran monoisme, ada aliran idealisme, ya, kemudian ada aliran dualisme, kemudian ada aliran pluralisme, ya, ada aliran nihilisme, ada aliran agnostisisme, dan ada aliran agnostisisme. Nah, itu terakhir kalau di dalam buku ini. Nah, dari semua aliran itu mereka berusaha menjelaskan keberadaan alam dan manusia itu dari paham-paham yang mereka sampaikan tadi. Kalau monoisme itu pahamnya adalah mengatakan bahwa asal usul alam ini dan manusia itu berasal dari satu sumbernya. Nah, itu monoisme. Nah, tapi kemudian monoisme itu terpecah menjadi dua. Ada yang pertama materialisme, yang kedua itu adalah idealisme. Nah, kalau di dalam materialisme itu mengatakan bahwa yang satu itu apa? Yang satu itu adalah unsur yang tidak bersifat ruh, unsur yang bersifat kasat mata, ya, kasat mata. Yaitu yang seperti yang disampaikan oleh Thales tadi, air. Nah, itu kan air itu kan bisa terlihat, ya, bisa teraba dan segala macam. Tapi kalau idealisme itu unsur yang tidak terlihat. Jadi seperti manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada jasad, ada roh. Nah, kalau menurut aliran materialisme, yang manusia itu adalah jasad ini, yang kasat mata. Sementara roh itu hanya sebagai pelengkap. Nah, sama dengan yang lain. Misalnya binatang juga terdiri dari dua unsur, itu yang sebetulnya yang dimaksud dengan binatang itu menurut monoisme itu adalah yang terlihat itu, bukan yang rohnya. Itu idealisme. Tapi kemudian kalau yang bukan idealisme, apa tadi? Materialisme. Tapi kalau idealisme itu lawan dari materialisme. Yang dinamakan dengan idealisme itu adalah spiritualnya. Nah, jadi kalau dalam idealisme yang manusia itu ya rohnya, bukan yang jasadnya. Itu. Sementara jasad itu hanya sebagai pelengkap. Nah, mungkin kalau yang idealisme ini ada unsur-unsur apa namanya? Nggak tahu juga ada hubungan dengan unsur ketuhanan nggak sih ya? Tapi itulah yang dia maksud. Jadi walaupun jadi misalnya dia berbicara manusia, walaupun manusia itu belum lahir, ya, tapi dia sudah ada. Nah, itu idealisme. Nah, yang masih tersimpan di mana gitu katanya. Mungkin ada ingin memasukkan sedikit mengenai nilai-nilai ketuhanan di situ. Tapi mereka juga tidak terlalu menonjolkan penciptaan Maha Pencipta itu. Nah, kalau yang kedua dualisme, nah dualisme itu dia lebih lebih fair dia. Jadi asal usul manusia hakikat dari alam itu ada dua katanya. Kalau tadi hanya satu, kalau di dualisme ada dua. Ya, jadi kalau manusia itu ya dengan enggak susah lagi dia. Kalau manusia itu ya memang ada jasad, ada rohnya. Nah, itu yang dikatakan oleh aliran balisme. Kalau pluralisme, nah itu mengatakan bahwa segenap macam bentuk merupakan paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Nah, jadi dia nggak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu wujud itu. Jadi kalau kita balik ke Thales tadi, kalau Thales mengatakan segala sesuatu yang ada itu berasal dari air. Nah, kalau pluralisme itu mengatakan ya wujudnya pada asal usul benda dan makhluk itu macam-macam. Ya, kalau binatang lain lagi asal usulnya, kalau manusia berbeda lagi, kalau tumbuhan berbeda lagi, kalau batu berbeda lagi, kalau gunung berbeda lagi. Nah, itu pluralisme. Beda-beda wujudnya gitu.
Nah, kalau nihilisme, nah ini yang agak agak nggak tahu kita, dia orang itu kan kalau filsuf itu kan pola berpikirnya kan aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau nihilisme itu mengatakan ya tidak ada, nothing ya, atau tidak ada. Jadi segala sesuatu yang terlihat ini sebetulnya tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Nah, entah bagaimana cara dia memandang, saya juga bingung gitu. Jadi ya dikatakannya bahwa ini semuanya adalah fata morgana. Jadi itu adalah sebuah apa namanya itu, sesuatu yang tidak kalau dalam bahasa agamanya kan itu fana gitu ya. Yang ya. Jadi tidak ada yang kekal gitu, tidak ada yang kekal. Nah, itu yang dikatakan oleh nihilisme. Nah, kalau agnostisisme ini ada, saya ingat ada dengar yang diskusi siapa tuh, Rocky Gerung gitu ya. Waktu itu memang ada hangat-hangatnya bicara tentang agnostisisme ini, tapi saya udah lupa pula. Pak Tommy mungkin ingat. Jadi aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Nah, ini benar-benar ini ya. Ini nyata-nyata mengatakan mengabaikan Maha Pencipta. Gitu ya. Dan ini yang mungkin dikembangkan saat ini. Negara liberal, nah itu dia bersandar ke agnostisisme ini banyak, dan mungkin di Indonesia juga sedang ingin diciptakan juga itu sekarang. Ya, di sini dikatakan dengan tegas menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Jadi kenyataan di alam ini tidak ada hubungannya dengan Maha Pencipta gitu. Nah, jadi para filsufnya mungkin ini para tokoh tokoh-tokoh ateis gitu ya, Soren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jasper. Gitu. Nah, kalau menurut si Martin Heidegger, itu salah seorang tokohnya, filsuf Jerman, satu-satunya yang ada itu ialah manusia. Nah, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagi manusia. Tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Nah, itu agnostisisme. Jadi hati-hati kita ya. Berpegang teguh dengan agama itu adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan kalau tidak ingin terpengaruh dengan ajaran-ajaran keberadaan seperti ini. Itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan Pak Tommy tadi, untuk dua pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana ontologi menjelaskan hubungan sebab akibat ya. Jadi sebetulnya ontologi itu secara sederhana seperti yang saya sampaikan tadi ya, ingin mengatakan bahwa hakikat yang ada itu apa ya. Hakikat yang ada itu apakah satu, apakah dua, apakah banyak, apakah ada yang mencipta, apakah tidak ada yang mencipta. Nah, itu yang dipelajari di dalam ontologi. Tapi kemudian dia coba, tadi kan betul itu dari pertanyaan Ibu Eka tadi sudah dijawab, bahwa kemudian ontologi ini membuat mereka melatih untuk berpikir. Ya, jadi misalnya kalau dikatakan oleh si Thales tadi keberadaan alam semesta ini yang bersumber dari air, kemudian dia berusaha tuh bagaimana mencari hubungan antara air dengan manusia, bagaimana dia berusaha mencari hubungan antara air dengan batu, dengan gunung dan segala macam. Nah, jadi di situ kemudian berkembanglah ilmu itu tadi. Ya, walaupun mungkin di awal-awal perkembangannya itu ada yang
tidak sesuai lagi ya, seiring dengan perkembangan ilmu berikutnya, di ilmu yang di awal yang ditetapkan itu bisa menjadi tidak sesuai, seperti kita melihat ya, apa yang disampaikan oleh si Aristoteles mengenai apa namanya itu teori generatio spontane. Nah, itu kan tidak logis lagi kalau dengan cara berpikir sekarang gitu. Dia mengatakan ya itu kan air juga katanya kan, dari air rendaman jerami itu muncul nanti ada makhluk-makhluk jasad organik. Nah, itu dia ikut Thales juga karena dia satu grup gitu ya. Thales. Ya, satu grup dia tuh. Nah, memang jadi dengan dengan dia mencoba meniadakan Maha Pencipta itu, maka dia mulai melatih berpikir, dan itulah yang menjadi berkembangnya pengetahuan. Namun kalau bagi pemahaman kita di Islam itu malah terbalik ya, karena sumber kitab suci kita adalah sumber ilmu, segalanya ada di sana gitu. Tidak dengan eksplorasi alam maka kita dapat ilmu, tidak, tapi dengan membaca Al-Qur'an dulu lah, maka kita baru mulai, jadi startnya di Al-Qur'an, baru mulai kita mengeksplorasi ke alam. Kalau mereka dibaliknya. Ya, jadi mereka tutup kitab suci mereka, sudah selesai sampai di sini kitab suci, kita mulai melihat alam. Nah, itu bagi mereka. Itulah yang dimaksud dengan ontologi, itulah seperti itu. Mereka kemudian memberikan makna, memberikan definisi, menjelaskan hubungan sebab akibat satu sama lain hanya dari proses mengamati, berpikir, dan kemudian melihat kenyataan-kenyataan. Nah, jadi apa yang disampaikan teori evolusi oleh Charles Darwin pun adalah seperti itu sebetulnya. Dia mengamati ada tengkorak, ada apa-apa, kemudian dia mengatakan bahwa mencari hubungan. Oh, ternyata ada hubungan antara manusia dengan monyet misalnya. Karena dia mengamati tengkorak. Nah, jadi ya hati-hati aja dengan penyesatan seperti ini, hati-hati kita gitu ya. Tengkorak kalau diamati ya tentu akan sama bentuknya. Kecuali kalau satu tengkorak kadal, satu tengkorak manusia, itu jauh beda. Tapi kalau tengkorak monyet, tengkorak manusia, kemudian manusia purba segala macam ya, antara tengkorak kita dengan tengkorak manusia dengan manusia Afrika misalnya dengan monyet itu mungkin sangat dekat bentuknya gitu. Tapi kan kalau dalam Islam itu kan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Itu tambahnya dari Ibu. Kalau ada yang bertanya, ini 8.15 masih ada. Atau Pak Tommy mungkin yang bertanya dikit, Bu. Ya. Ini soal ontologi ini memang kalau dikaji secara mendalam sangat menarik, Bu. Bahkan kalau secara agama inilah letak dari kita, Bu, yang Muslim. Bahkan beberapa Imam Syafi'i pun pernah mengatakan tidak ada yang lebih aku benci kecuali orang-orang yang belajar filsafat. Bahkan hukum filsafat itu jelas haram, Bu. Akan tapi kita selaku untuk yang berilmu, untuk selaku akademisi, kita berusaha untuk menggali filsafat di batas yang ada, di luar batas kita yang ada, sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Tapi Bu, di sini kalau di ontologi ini, Bu, ada dua metode, Bu, pembuktian yang sering kita gunakan, yaitu kita kenal dengan a priori dan posteriori, Bu. Mungkin a ada priori dan a posteriori. Ya. Kalau kita dua metode ini merupakan satu metode yang sangat kompleks dalam ontologi. Karena metode ini sering digunakan, bahkan mengkaji tentang hakikat atau eksistensi apapun mesti menggunakan metode ini. Kan tapi yang Tommy ingin bertanya, Bu,
bagaimana cara ontologi ini menjelaskan proses mencari kebenaran tentang suatu perkara atau hal tertentu, dan bagaimana ontologi ini bisa mengembangkan dan mengkritisi pemikiran-pemikiran yang ada tadi, itu idealisme, monolisme, agnotisme, pluralisme, dan lain sebagainya, Bu. Oke, itu, Bu, untuk pertanyaannya, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sebetulnya kan kalau tadi kan sudah Ibu jelaskan ya bahwa ontologi itu sebetulnya adalah bagaimana mereka awal mulanya itu adalah bagaimana mereka para filsuf Yunani itu ingin mengatakan bahwa manusia itu punya kemampuan berpikir, kan itu ya, itu sebetulnya ontologi intinya. Ya. Kemudian kalau Tommy bertanya tentang yang ini, bagaimana kemudian jadi sebetulnya kalau kita alihkan tidak pakai istilah ontologi lagi, bagaimana sebetulnya manusia itu bisa menjelaskan, kan gitu ya. Bagaimana sebetulnya manusia itu bisa menjelaskan dengan akal pikirannya tentang apa tadi, mampu mengkritisi, ya, mampu mengembangkan. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan a priori dan a posteriori, a priori itu adalah sebuah pemikiran yang ujung-ujungnya adalah apa namanya itu rasionalisme apa ya, rasionalisme rasionalisme ya. Nah, kalau a posteriori itu adalah empirisme ya. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini kita sebetulnya kan sudah punya metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu adalah penggabungan antara pola berpikir dari kaum rasionalisme dan kaum empirisme tadi. Pola berpikir a priori dan a posteriori tadi. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi sebuah kebenaran? Nah, itu dari dua pola berpikir itu tadi. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin ya mengatakan bahwa teori A ini sebetulnya sudah tidak tepat lagi, kita harus bisa membuktikannya dari dua itu tadi. Kita harus bisa membuktikannya secara fakta dan data, dan kemudian kita bisa menjelaskan fakta dan data itu secara logis kepada orang lain. Itu intinya, ya. Jadi kalau kita menyanggah suatu kebenaran ilmu yang sebelumnya dipahami benar, ya, kalau hanya menggunakan satu konsep saja, rasionalisme a priori saja, maka orang tidak akan percaya. Kalau saat ini orang tidak bisa percaya lagi. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita hanya mengemukakan data banyak sekali nih, ya, seperti Darwin itu kan dia mengungkapkan datanya banyak yang disampaikannya, bahwa ada hubungan anatomi, mungkin anatomi tengkorak ini data aja yang dia, kemudian penjelasannya lemah sebetulnya, ya. Nah, itu yang kemudian tidak bisa diterima juga gitu. Ya, jadi untuk bisa diterima sebuah kebenaran baru, menyanggah kebenaran yang sudah ada atau mengkritisi kebenaran yang sudah ada, maka itu memang harus dibuktikan dengan dua hal itu tadi. Ada data, kemudian ada penjelasan yang masuk akal. Itu saja. Jadi kalau bagi Ibu sih sampai sekarang ini metode ilmiah itu masih metode yang paling ampuh untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya. Jadi kita manusia kan berpikir, ya. Orang tidak akan bisa menerima sebuah kebenaran kalau tidak masuk akal dalam pikirannya, gitu. Ya. Kalau dia hanya mengatakan, oh ini ada tengkorak, ini ada 50 tengkorak. Oh, ini saya ambil nih tengkorak dari monyet, dari manusia, dari orang apa, dari ras ini. Nah, dari tengkorak ini bisa kan kamu lihat bahwa mereka sama semua. Nah, makanya mereka bersaudara nih sebetulnya, mereka satu nenek moyang nih. Nah, kalau itu langsung diterima akal saja,
Nah, itu kan jadi aneh gitu ya. Kalau bagi manusia yang berpikir itu adalah sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Jadi memang harus ada penjelasan yang logis, yang masuk akal supaya kalau kita mengkritisi itu bisa diterima oleh orang banyak. Itu Pak Tommy. Atau yang satu lagi tadi apa? Yang di awal tadi, yang sebelum mengkritisi? Itu yang Bu, yang tentang metode tadi, metode ontologi yang tadi. Ya. Cara. Ya, jadi seperti tadi kan monoisme gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini ya monoisme semuanya berasal dari air. Nah, itu kan ya bagaimana orang bisa bagaimana orang bisa mengkaitkan antara pembentukan daging misalnya. Ini daging nih, saya manusia nih, dari air kok bisa jadi daging, itu bagaimana menjelaskannya secara ilmiah. Nah, itu kan nggak masuk akal tuh. Nah, kalau dari monoisme tadi misalnya di Thales tadi kan bagaimana evolusinya tuh dari air bisa menjadi daging, kalau dari air bisa menjadi jasad renik masih oke lah gitu. Tapi kalau udah dari air kemudian jadi batu, dari air kemudian jadi daging, kemudian jadi tanaman dan segala macam, itu bagaimana bisa menjelaskan? Apa buktinya yang bisa, bagaimana proses pembuktian eksperimental yang bisa dilakukan? Orang dulu siapa tuh percobaan Harold Urey yang mencoba membuat asam amino saja itu udah gagal gitu, apalagi bisa menciptakan makhluk yang sangat kompleks ini. Nah, jadi kalau dari sana kita berpikir tentu ya nggak bisa. Jadi kalau orang apalagi sekarang orang sudah sampai kepada molekuler gitu ya, molekuler. Jadi misalnya kita menganalisis nih, Ibu dulu penelitian tentang reseptor hormon FSH. Reseptornya itu protein. Dibandingkan antara reseptor hormon FSH dari manusia, dari mencit, dari apa namanya, ya keluarga monyet-monyetan lah satunya gitu. Nah, ternyata urutan-urutan asam aminonya itu 80% tuh mirip antara mencit manusia, dan itu satu unsur kecil ya, reseptor hormon FSH ya, satu unsur kecil sangat mirip itu. 80% kemiripannya dari urutan asam aminonya ya. Tapi kemudian kalau kita lihat kenyataannya, hormon FSH mencit kalau disuntikkan ke manusia ya enggak bisa gitu, enggak. Walaupun itu sudah 80%. Nah, kalau kita balikkan lagi ke teorinya si Darwin, ya, itu dia udah mengatakan tuh, oh ada saudara yang dekat nih antara tikus dengan manusia gitu. Nah, jadi ya kita bisa maklum juga apa yang disampaikan Darwin waktu itu karena keterbatasan metode, keterbatasan alat ya itu sehingga sampai pada, tapi enggak tahulah, ada banyak orang yang percaya juga dengan teori evolusi Darwin sampai sekarang. Ya, jadi kecanggihan teknologi itu seharusnya bisa membantu anak kita manusia ini untuk lebih deep analysis gitu ya, tentang keagungan Tuhan sebetulnya. Sebetulnya harusnya dibalik gitu. Ya, harusnya dibalik bahwa sungguh luar biasa. Jadi perbedaan yang sedikit-sedikit dari Tuhan itu ya, jadi misalnya seperti tadi Ibu katakan bahwa reseptor FSH itu pada tikus dan manusia itu kemiripannya 80%. Tapi kemudian dari ya kenyataannya kan jauh berbeda gitu. Kenyataannya jauh berbeda. Yang satu manusia, yang satu tikus gitu. Kan luar biasa berbeda itu ya. Tapi dari komponen-komponen kecil itu saja dia mirip. Nah, kalau orang ambil kesimpulan yang salah, nah itu luar biasa salahnya itu luar biasa. Oke,
Itu tambahannya. Jadi artinya adalah holistik itu penting gitu ya. Berpikir holistik itu penting, jangan dari satu poin kecil kemudian langsung generalisasi. Ya, generalisasinya jangan terlalu apalah. Jangan terlalu euforia gitu. Jadi kebablasan ya, jangan terlalu kebablasan kalau generalisasi. Kalau Ibu mandang Darwin itu generalisasi yang kebablasan. Itu pemahaman Ibu ya. Kalau dari belajar dan belajar. Tapi kalau kita lihat para apa namanya itu, para ilmuwan Barat, ya mereka ya, kan pintar-pintar, luar biasa pintar-pintar, hebat-hebat. Mereka tetap menggunakan teori evolusi Darwin. Nah, itulah beda kita dengan mereka. Kalau beda Ibu dengan mereka. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni Ada yang telah menambahkan atau memberi penjelasan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kekurangan atas kelompok 2. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.